Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang konseling berbasis mindfulness. Baik, mindfulness kalau di dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan sadar penuh, ya. Nah, metode mindfulness di dalam proses konseling merupakan sebuah pendekatan terapeutik yang mengintegrasikan kesadaran penuh dalam proses konseling. Hal ini bukan hanya metode terapeutik tapi juga suatu filosofi hidup yang mengarah pada pemahaman diri lebih mendalam. Ya, ini kalau secara filosofi bisa dipakai juga, ya. Agar dulu kalau kita pernah mendengar tentang Surya Mentaram itu, beliau juga agak ada kesamaan gitu dengan mindfulness prinsip-prinsipnya, ya. Saiki nangkene aku gelem. Nah, itu saat ini di sini saya mau. Sebenarnya itu sama dengan proses konseling ini, proses mindfulness, ya. Seperti mindfulness itu basicnya ada 3. Yang pertama adalah menyadari saat ini, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga tanpa menilai. Ya, baik. Jadi kalau ditanya mindfulness itu apa? Mindfulness itu yang pertama adalah saat ini, menyadari saat ini, tidak menilai dan menerima. Saat ini adalah kalau bahasa Inggrisnya apa? Now. Kemudian tidak menilai, non judgmental, dan penerimaan atau acceptance. Baik. Membangun kesadaran untuk pertumbuhan pribadi, ya. Membangun kesadaran untuk pertumbuhan pribadi. Jadi di dalam proses konseling itu kita membangun kesadaran individu, ya, untuk pertumbuhan individu. Pertumbuhan itu bisa banyak, ya, ketika dia mengalami problem-problem psikis, dia mengalami stres, dia mengalami proses kalau orang mengalami gangguan itu ada ininya stagnan gitu, ya, seperti tidak, pertumbuhan hidupnya itu berhenti atau malah mundur gitu. Mundur kembali ke seperti anak-anak. Nah, ini dengan membangun kesadaran itu untuk pertumbuhan pribadi, ya. Ini akan kita aplikasikan dalam proses konseling. Baik, di dalam proses konseling, ya, berbasis mindfulness, kalian diajak untuk fokus pada pengalaman saat ini. Nah, pengalaman saat ini, ya, pengalaman saat ini itu adalah apa-apa yang dialami, ya, baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku yang saat ini gitu. Jadi kesadaran itu menyadari saat ini apa yang sedang terjadi pada pikiran. Misalnya pikiran berpikir tentang masa lalu. Maka kesadarannya menyadari saat ini saya sadar bahwa pikiran saya sedang berada di masa lalu atau memikirkan masa lalu. Demikian juga dengan ketika pikiran kita berada di masa depan, maka saya menyadari saat ini bahwa pikiran saya sedang berada di masa depan. Nah, di sini dalam proses konseling itu kalian diajak untuk saat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya misalnya, apa yang Anda pikirkan saat ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Jadi kalau bisa menyertakan saat ini, biar klien juga terbawa untuk menyadari saat ini, ya. Mendorong individu untuk fokus pada saat ini
daripada terus-menerus memikirkan masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Nah, ini saya kira kalau klien dibawa kepada saat ini, maka dia akan lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. Dia akan mampu melewati keadaan-keadaan stres yang sedang dialami. Oke. Nah, apa tujuan daripada konseling berbasis mindfulness ini? Tujuannya adalah dengan memahami konsep ini, terapis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi emosi dan pemahaman diri klien secara lebih intim. Ya, dengan memahami konsep ini, konsep mindfulness ini, terapis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi emosi dan pemahaman diri. Jadi dengan mindfulness ini kan kita mengajak klien untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilakunya. Ya, jadi kita mengajak klien untuk mengeksplorasi pikiran klien, perasaan klien, dan perilaku-perilaku klien itu sendiri. Oke. Ya, sebenarnya banyak ya, tujuannya banyak ya untuk mendapatkan pemahaman diri secara lebih intim itu. Karena disinilah nanti maknanya kehadiran. Kehadiran itu artinya keterhubungan dia dengan saat ini, sehingga menyebabkan dia lebih tenang gitu. Kalau kesadaran itu dia bisa berada di saat ini, maka meskipun pikirannya ke masa lalu atau ke masa depan, dia akan bisa lebih tenang. Ya, karena sebenarnya di dalam proses konseling itu yang dibutuhkan adalah yang menjadi tujuannya adalah ketenangan daripada klien. Kalau klien sudah merasa tenang, itu saya kira udah cukup berhasil gitu. Ya, dalam proses konseling. Baik. Selain saat ini, maka klien juga dibangunkan sikap kesadaran tanpa menilai. Ya, membangun sikap penerimaan dan tanpa penilaian terhadap pikiran, perasaan, dan pengalaman seseorang, membantu individu mengamati pikiran dan emosi mereka tanpa menandainya sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Jadi proses penerimaan itu sebenarnya diawali dari tanpa menilai. Ya. Atau kalau dia itu bisa menerima itu, dia tidak akan menilai apa-apa gitu. Jadi perasaan, pikiran, pengalaman klien itu kita mengajaknya untuk tidak dinilai. Ya sudah. Maka dalam proses konseling itu kita sering mengatakan atau mengklarifikasi perasaan. Oh, jadi Anda sedih. Nah, Anda sedih itu artinya kita berusaha memahami, menerima perasaan sedih yang ada pada klien. Atau pikiran. Oh, jadi Anda berpikir negatif. Oh, berarti Anda curiga. Nah, itu merupakan satu bentuk penerimaan dan penilaian dan penerimaan tanpa menilai. Nah, konselor yang melakukan hal ini tentu akan mempengaruhi klien, di mana disitulah terjadi proses edukasi kepada klien agar klien juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh konselor. Apa yang dilakukan konselor terhadap pikiran dan perasaan klien? Nah, pikiran dan perasaan klien bagi konselor itu tidak dinilai dan diterima, maka ini akan membuat si klien pun juga akan mengikuti apa yang dilakukan konselor, yaitu tidak menilai dan menerima apapun yang terjadi pada pikiran dan perasaan klien. Oke. Selanjutnya adalah menyadari pikiran dan emosi tentu yang saat ini ya. Nah, seringkali seringkali itu klien itu seringkali
ya klien itu terjebak di dalam pikiran dan perasaannya atau emosinya gitu. Nah, ketika klien itu terjebak gitu ya. Nah, ketika klien terjebak oleh pikiran dan perasaannya, maka dia akan mengalami stres, dia akan mengalami depresi yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, cara menyetopnya bagaimana? Maka cara menyetopnya adalah dengan mengajak klien untuk menyadari pikiran dan perasaan, sehingga dia tidak terjebak di pikiran dan perasaan itu. Nah, ada satu teknik namanya noting, itu merupakan satu bentuk ini ya apa? Kalau di dalam mindfulness itu ada satu teknik namanya beginner's mind. Beginner's mind itu seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa gitu, dan dia rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Nah, kesadaran kita itu kesadaran klien itu ditumbuhkan seperti itu. Jadi kita menstimulasi klien untuk lebih detail di dalam menceritakan apa pikiran-pikiran saat ininya, perasaan-perasaan saat ininya gitu ya. Nah, sehingga betul-betul nantinya dia akan lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada pikiran dan emosi. Baik. Jadi kemudian itu konsepnya ya tadi ya. Oke. Itu konsepnya. Nah, sekarang tentang bagaimana mengaplikasikan metode mindfulness ini di dalam proses konseling. Ya, bagaimana mengaplikasikannya? Ya, mulailah dengan menjelaskan konsep kesadaran kepada klien. Jadi klien perlu diberitahu dulu tentang kesadaran itu seperti apa. Perbedaan antara kesadaran dan pikiran itu seperti apa. Bagaimana proses kesadaran itu menyadari pikiran dan perasaannya. Nah, ini sehingga kesadaran itu akan memberikan satu konsep yang sama. Pengertian ini akan memberikan satu konsep yang sama antara klien dan konselor gitu. Karena bahwa seringkali tentang konsep kesadaran itu memang tidak mudah dicerna oleh pikiran. Ya. Makanya perlu dijelaskan sehingga nanti dalam proses konseling penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh konselor itu lebih mudah diterima oleh klien. Ya. Bantu klien untuk memahami bahwa kesadaran itu melibatkan atau memperhatikan saat ini dengan keterbukaan. Beginner's mind, keterbukaan, rasa ingin tahu dan penerimaan. Jika memungkinkan bawa kesadaran klien bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kehendak Allah. Nah, ini tentu lebih ke lebih ke spiritual. Tapi sebenarnya kalau dalam proses mindfulness cukup dengan menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, menyadari apa yang sedang terjadi saat ini di pikiran dan perasaannya. Oke. Nah, kemudian bahwa praktek proses konseling tentu itu akan membutuhkan sebuah komunikasi. Nah, gunakan komunikasi dengan konsep kesadaran. Ya. Jadi seorang klien ya ketika permasalahannya dia memiliki sebuah permasalahan yang berkecamuk dalam dirinya, sikap mendengarkan aktif. Jadi ini yang dicontohkan oleh konselor. Jadi konselor itu kan mendengarkan aktif nih. Nah, konselor ini mendengarkan aktif dari kliennya. Nah, itu akan ditiru oleh kliennya bahwa dia harus juga mau mendengarkan apa yang sedang terjadi di pikiran dan perasaannya.
ya, untuk mendengarkan satu sama lain. Itu kalau dalam proses misalnya dalam konseling keluarga gitu ya. Nah, karena dalam proses konseling keluarga itu biasanya memang permasalahannya adalah masalah komunikasi. Baik, mendorong untuk mendengarkan aktif, kemudian menggunakan kalimat saya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan kalimat yang bertanggung jawab atas emosi-emosi mereka. Jadi begini, klien didorong untuk menceritakan emosinya dengan kalimat saya. Saya marah, saya benci, saya jengkel gitu. Tapi itu diceritakan dengan kesadaran, ya, dengan kesadaran sehingga dia tidak terjebak di suasana jengkelnya itu. Oke, dalam proses konseling ada namanya jeda, ya. Jeda ini juga proses mindfulness. Jadi ada jeda agar klien bisa merasakan kesadaran dengan apa yang sudah dia ceritakan kepada konselor. Ya. Biasanya kalau sudah cerita banyak itu kan ya capek juga ya, menghela nafas panjang gitu ya. Nah, ini dilakukan ketika proses konseling terjadi. Nah, contoh misalnya dalam proses penyelesaian konflik. Gimana menyelesaikan konflik dengan kesadaran ya, namanya orang bermasalah itu pasti ada konfliknya, entah itu konflik dengan diri sendiri atau konflik dengan orang lain. Ya, yang pertama jeda, dorong klien untuk mengambil jeda sadar. Jeda sadar itu dia belajar untuk lebih peka dengan waktu yang sebentar ya. Dia menyadari pikiran dan perasaannya. Ya, jadi ini satu waktu yang digunakan oleh konselor dan klien untuk mengambil waktu jeda. Oke, kemudian mengamati emosi. Bantu klien mengamati emosi mereka tanpa bereaksi secara impulsif. Nah, ini bisa dilatih secara langsung ya, kalau memang biasanya konseling-konseling yang sudah bermuatan emosi mendalam ya, sampai cemas ya, sampai trauma. Nah, itu kalian dilatih untuk mengamati emosi cemas yang meluap tanpa harus mereaksinya dengan impulsif. Ya, bereaksi terhadap perasaannya. Itu dicegah dengan melalui mengamati emosi. Jadi mengamati emosi tanpa bereaksi gitu maksudnya ya. Nah, menggunakan waktu dalam alih-alih waktu keluar ya, dorong klien untuk menggunakan teknik kesadaran seperti napas, pemberdayaan tubuh, body scanning, atau menenangkan diri sebelum menyelesaikan konflik. Jadi lebih berlatih responsif ya. Ketika klien diajak untuk lebih responsif itu bagaimana klien bisa berhenti sejenak untuk merespon dengan kesadarannya. Beda dengan reaktif. Kalau reaktif itu klien cenderung impulsif. Nah, ini klien dilatih dengan mindfulness agar tidak reaktif. Jadi nanti klien kadang-kadang dilatih untuk melatih kesadarannya tadi dengan melatih pikiran, melatih menyadari pikiran, melatih menyadari perasaan gitu. Nah, jika memungkinkan di dalam proses konseling ya, mindfulness itu bisa digunakan untuk terapi juga. Ya, agar klien lebih memahami konsep mindfulness itu seperti apa. Jadi misalnya dengan bernapas dengan kesadaran, mindful breathing.
ya, dengan cara kalian diajak untuk menyadari nafas masuk, nafas keluar gitu. Kemudian atau dengan mindful yang lain, yaitu misalnya mindful eating, menyadari ketika makan gitu. Nah, aktivitas-aktivitas dengan kesadaran itu yang terlatih akan membuat klien itu dia lebih mudah untuk mengambil jeda dari reaksi-reaksi emosi yang muncul. Dia lebih sadar dengan reaksi-reaksi emosi yang muncul. Dia lebih sadar dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk, sehingga dia tidak terjebak di dalam pikiran dan perasaan. Tadi ingat bahwa proses konseling itu adalah membantu individu untuk terbebas dari pikiran dan perasaannya dengan kesadaran, ya. Dengan mengamati pikiran dan perasaan itu sebenarnya kita sudah, atau klien sudah terbebas. Oke. Jadi itu tentang proses mindfulness-nya. Nah, ini secara praktis ya ada beberapa poin ya. Secara praktis itu sambut klien dengan kesadaran penuh. Ajak mereka untuk fokus pada kehadiran di ruangan dan momen saat ini. Ajak mereka untuk fokus pada kehadiran di ruangan pada momen saat ini. Jadi memang konselor harus menjadi model bagi klien untuk fokus saat ini. Maka konselor betul-betul fokus pada klien, fokus pada apa yang dikerjakan klien saat ini. Itu akan menjadi model bagi klien bahwa dia juga harus berada di saat ini, begitu. Kemudian mendengarkan secara mindful dengan mendengarkan secara mindfulness, sehingga nantinya dapat membantu terapis memahami lebih dalam pengalaman dan perasaan klien. Jadi seorang konselor harus betul-betul menyadari apa yang disampaikan oleh klien ini, ya. Nah, kemudian terapis mencerminkan perasaan dan pikiran klien dengan kehadiran penuh, ya, memvalidasi atau mengklarifikasi. Oh, berarti jadi Anda tadi menceritakan perasaan sedih Anda, berarti Anda sedih, berarti pikiran Anda sedang curiga, berarti pikiran Anda itu curiga dengan si A gitu. Jadi gunanya memvalidasi itu untuk menunjukkan mindfulnya terapis terhadap pikiran dan perasaan klien. Dan validasi itu menunjukkan sikap acceptance, ya, sikap menerimanya konselor terhadap perasaan-perasaan yang klien sampaikan. Kemudian juga menggunakan bahasa yang positif dan tidak menilai untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, ya. Jadi labeling. Nah, penilaian itu baik buruk gitu ya, penilaian baik buruk. Wah, itu enggak baik itu. Nah, itu dihindari. Ya. Sebaiknya yang dilakukan seperti poin sebelumnya, yaitu memvalidasi saja, sekedar memvalidasi. Itu akan lebih menumbuhkan sikap positif dari klien untuk tumbuh dan berkembang. Ya, berkembang ya. Artinya tumbuh dan berkembang secara mental, secara psikologis. Nah, kemudian terakhir adalah menyediakan ruang hening untuk memungkinkan klien merenung dan meresapi pengalaman mereka. Ya, ini diusahakan kita punya ruang konseling atau ruang konselingnya itu ya yang tenang gitu ya, sehingga proses mindfulnya itu akan lebih mengena. Oke, demikian tentang konsep mindfulness dalam konseling. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.